Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 986-990 tepat saat Sulun dan Mo Bei bersikap sopan satu sama lain. Jiang Kun merasa tidak menarik lagi tinggal di sini. Dia juga ingin bertemu Lindong. Sayangnya Mo Bei jelas tidak menghitungnya. Bahkan jika dia mengusulkannya, Sulun tidak akan setuju. Maka dia sebaiknya kembali dan memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Biarkan leluhur setingkat orang suci yang mengambil keputusan. Bagaimana menangani masalah Lindong, Sulun? Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi masalah ini belum selesai. Kematian dua ahli waris keluarga Jiangku tidak bisa dilupakan seperti ini. Tidak peduli siapa pembunuhnya, mereka harus membayar harga yang pantas. Karena bagaimana aku harus menunggu sampai aku kembali untuk memberitahu keluarga dan membiarkan keluarga mengambil keputusan. Aku akan menunggu keluarga Jiang datang dan berterima kasih padaku. Haruskah aku berterima kasih atau menyusahkan keluarga Su? Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Jiang Kun memandang Mo Bei dan melanjutkan, "Saudara Mo Bei, saya akan pergi sekarang." "Saudara Jiang, tolong," Mo Bei menjawab dengan sopan. Jiang Kun pergi. Hanya Sulun dan Mo Bei yang tersisa di ruang tamu. "Saudara Mo Bei, kenapa kamu tidak kembali dulu? Aku akan memberitahumu jika aku punya kabar." Sulun bertanya ragu-ragu. "Tidak masalah, Kakak Su. Pergi dan tanyakan pada Lindong sekarang untuk melihat apakah dia ada waktu luang. Aku akan menunggu di sini," kata Mo Bei dengan santai. Pada saat ini, dia tampak seperti dia tidak akan pergi sampai dia melihat Lindong. Hal ini membuat Sulun pusing. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan datang segera setelah aku pergi." Setelah mengatakan ini, Sulun meninggalkan ruang tamu dan pergi ke kediaman Lindong. Mo Bei dan Jiang Kun berbeda. Lebih baik jangan menyinggung jika Anda bisa. Jika tidak, aliansi suci tidak puas dengan keluarga Su. Kehidupan masa depan keluarga Su akan semakin sulit. Sehat, segalanya berkembang semakin tidak terkendali. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Bisakah keluarga Su menemukan secercah harapan? Di ruangan tersembunyi di perusahaan perdagangan kornukopia, Lindong telah tinggal di sini selama ini dan tidak pergi kemana-mana. Benar-benar tidak bisa kemana-mana, konon orang yang mencarinya di luar telah menguras air di sekitarnya. Tunggu saja sampai dirimu muncul, Lindong tidak takut. Tapi aku takut akan masalah. Mereka harus menunggu Su Sueling memimpin orang-orang menyelesaikan akuntansi ratusan cabang perusahaan perdagangan kornukopia, dan kemudian melakukan transaksi dengan Su Jingyuan. Dapatkan poin Senhao dan tembus ke level orang suci sejati. Awalnya, Lindong mengira penghitungannya akan selesai paling lama 1 atau 2 hari. Hasilnya bagus. Waktu tunggu semakin lama. Ini sudah lebih dari seminggu, itu belum selesai. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, melihat tingkat suci sejati tepat di depan Anda. Namun perasaan tidak bisa menyentuh benar-benar membuat Lindong tidak nyaman. Dia lebih suka mengeluarkan lebih banyak uang dan memperolehnya dengan premi ganda. Dan dia sudah menyatakan niatnya kepada Su Jingyuan. Uang tidak penting, yang penting kecepatan, tapi Su Jingyuan tidak setuju. Anda tidak boleh membiarkan kedua belah pihak menderita, dan Anda harus berpegang teguh pada prinsip bisnis Anda. Lindong mengatakan bahwa dia bersedia menderita kerugian, tetapi hal ini tetap terjadi. Tidak apa-apa jika Anda mengatakan tidak ingin kedua belah pihak menderita. Jadi bisakah Anda meningkatkan kecepatannya? Akibatnya, dia tidak bisa makan dan tidur sekarang. Aku melihat sekeliling ruangan untuk waktu yang lama.
Lindong benar-benar bosan. Pada saat yang sama, saya ingin mengetahui kemajuan di pihak Su Sueling. Setelah berpikir sejenak, dia menyalakan komunikator dan bersiap menghubungi Su Sueling untuk bertanya. Berapapun lamanya, setidaknya Anda harus memiliki pikiran yang teguh. Hubungi pihak lain dengan cepat. Gambar Su Sueling dikirim melalui komunikator dan muncul di dalam ruangan. Sueling telah bertemu Tuan Lin. Su Sueling mendekat sedikit dan menyapa dengan suara yang jelas. Sama-sama, Nona Su, saya menghubungi Anda kali ini karena saya ingin bertanya. Apakah sudah lama sekali dan pembukuannya belum selesai? Tanya Lindong. Tuan Huilin, belum, tapi akan segera hadir. Masih sangat merepotkan untuk menghitung 300 cabang. Lagi pula, ini bukan hanya real estate, tetapi juga berbagai sumber daya yang disimpan, yang semuanya perlu diperhitungkan. Su Sueling menjelaskan. Bukankah sudah kubilang kamu boleh membuangnya begitu saja? Kamu tidak perlu menghitung semuanya dengan begitu akurat. Penderitaan adalah sebuah berkah. Aku tidak takut menderita. Uang tidak penting bagiku. Yang terpenting adalah waktu. Lindong tidak berdaya. Mengapa orang-orang ini tidak mengerti apa yang dia katakan? Dia sudah menekankan hal ini ketika pertama kali memulai akuntansi. Pastikan untuk menjaga waktu sesingkat mungkin. Tapi lebih dari seminggu telah berlalu, belum selesai. Saya mengerti maksud Tuan Lin, tapi kakek Ki mengatakan bahwa karena dia adalah seorang pengusaha, dia harus menyelesaikan rekeningnya dengan baik dan tidak asal-asalan. Jika tidak, dia akan tidak bertanggung jawab kepada pelanggannya dan dirinya sendiri. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi dia melakukan apa yang orang tua itu katakan, kata Su Sueling dengan sedih. Dia ingin cepat juga, kecuali Lindong. Yang paling cemas adalah Su Sueling. Pertemuan akbar yang diadakan Pang Haosen hampir dimulai. Setelah acara selesai, bebaskan tangan orang itu. Sudah waktunya untuk menemukannya. Su Sueling juga sangat cemas. Tapi Su Jingyuan memberi perintah, periksa setiap item dengan cermat. Tidak boleh ada kelalaian, hanya dengan begitu dia bisa berdagang dengan Lindong. Apa yang bisa dia lakukan? Ketika Lindong mendengar ini, dia menepuk keningnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang tua keras kepala seperti Su Jingyuan. Sudah jam berapa? Mengapa Anda masih peduli dengan detail ini? Bagus, dia dengan enggan menerimanya. Nona Su, berapa banyak yang sudah kamu ketahui? Berapa banyak yang tersisa untuk memulai? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Lindong. Kembali ke Tuan Lin, masih ada sekitar 20% yang harus diselesaikan. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari, karena sisanya berada di lokasi yang lebih baik, yang akan menyimpan lebih banyak sumber daya dan membutuhkan lebih banyak waktu. 3 hari, itu masih dalam batas toleransi. Sudah menunggu lebih dari seminggu. Saya tidak peduli dengan 3 hari ini. Lindong terus bertanya. Jadi Nona Su, saya ingin tahu berapa nilai persentase yang Anda temukan. Itulah nilai 300 cabang perusahaan perdagangan kornukopia ini. Ini terkait dengan berapa banyak poin ketuhanan yang bisa dia peroleh pada akhirnya. Apakah hanya mungkin untuk menembus tahap awal tingkat orang suci sejati? Atau dapatkah seseorang melangkah lebih jauh dan mencapai tahap orang suci sejati? Atau bahkan tahap dan puncak selanjutnya. Tuan Lin, menurut perhitungan saat ini, nilainya telah mencapai 150 triliun koin bintang yuan, dan 20% sisanya berada dalam posisi yang lebih baik, dan nilainya akan lebih tinggi. Perkiraan nilai akhir seharusnya akan berada di sekitar 200 miliar koin bintang yuan, dan fluktuasinya tidak akan terlalu besar. Lindong sangat senang, koin 200 miliar bintang yuan. Dengan kata lain, 2 juta poin Senhao, dia adalah satu-satunya yang telah menembus kekuatan fisik dan mental ke tingkat orang suci sejati.
Jadi lebih dari 10.000 poin dewa yang dimiliki Lindong sekarang dapat digunakan untuk terus meningkatkan fisiknya. 100.000 dapat ditingkatkan ke tingkat ke-7 dari tingkat orang suci sejati. Fisiknya berada pada level ke-7 dari level True Saint, dan kekuatan tempur yang sesuai berada pada tahap akhir dari level True Saint. Kekuatan tempur level Saint sejati akhir, bahkan pada level Saint sejati, cukup kuat, ditambah dengan kekuatan mental Lindong yang luar biasa dan senjata sihir tingkat atas yang diubah, pedang pemecah kejahatan. Saya khawatir meskipun Anda mencapai puncak level orang suci sejati, Anda masih bisa bertarung. Pikirkan ini, Lindong sangat bersemangat. Hanya membutuhkan waktu 3 hari. Dia sekali lagi dapat mengantarkan lompatan kualitatif. Nona Su, maaf mengganggu Anda. Saya harap Anda bisa bergegas secepat mungkin. Ada semakin banyak tuan dari keluarga Jiang di luar. Selain keluarga Jiang, ada banyak pria kuat lainnya. Ini tempat itu akan ditemukan cepat atau lambat. Desak Lindong. Jalan. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya pasti akan menyelesaikannya secepat mungkin. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun ada banyak orang kuat di luar, dengan leluhur Sulun di sini, orang lain tidak akan berani datang. Masuk, Su Sueling menghibur. Kenapa dia tidak mau bergegas? Namun, kakek Ki telah menyuruh kami untuk tidak melakukannya asal-asalan. Su Sueling hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Oke, kalau begitu pergilah dan sibuklah, saya percaya pada Anda. Terima kasih, Tuan Lin, saya pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda. Saya akan berangkat kerja dulu. Mohon tunggu dengan sabar selama 2 hari lagi. Kontak dengan Su Sueling, suasana hati Lindong masih bagus. Meski masih ada 3 hari untuk menyelesaikannya, dia tidak bisa menunggu. Tapi nilai totalnya adalah koin 200 miliar bintang yuan, yang masih sangat menggembirakan. Awalnya, Lindong berpikir akan lebih baik jika mencapai 100 miliar koin bintang yuan, dan paling banyak tidak akan melebihi 150 triliun. Lagi pula, sebelumnya sudah hampir selesai. Biayanya hanya 1 hingga 1 triliun yuan. Di luar dugaan, jumlahnya bisa mencapai 200 miliar, yang membuat Lindong sedikit gembira. Jangan dilihat, itu hanya puluhan triliun lebih. Itu berarti ratusan ribu poin ilahi. Dan itu masih berada di titik paling kritis ini. Andai saja ada 150 triliun, kekuatan Lindong tak lagi bisa ditingkatkan setelah menembus level Saint sejati. Kekuatan tempur terakhir kemungkinan besar berada pada tahap awal level Saint sejati. Seandainya 2 ahli tingkat suci sejati dari keluarga Jiang tiba, hanya kekuatan tempur level orang suci sejati di tahap awal yang agak kecil jika dibandingkan. Bahkan dengan kekuatan mental Lindong dan senjata sihir tingkat atas yang diubah, pedang pemecah kejahatan, dia tidak mungkin menjadi lawan. Namun masih ada ratusan ribu poin ketuhanan lainnya. Kekuatan tempur Lindong mungkin mencapai level tertinggi akhir atau bahkan level tertinggi puncak, tetapi efeknya akan sangat berbeda. Dimungkinkan untuk bertarung 1 lawan 2. Tepat ketika Lindong berharap untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Su Jingyuan dalam 3 hari, mendapatkan 2 juta poin dewa, dan meningkatkan kekuatannya ke tahap akhir dari level orang suci sejati dalam 1 gerakan. Dong dong dong, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lindong bingung, siapa yang akan mengetuk pintu saat ini? Biasanya yang mendatanginya adalah Su Sueling. Tapi Lindong baru saja menghubungi Su Sueling, jadi kecil kemungkinannya dia akan dihubungi. Lalu siapa itu? Lindong bingung, tapi dia tetap bertanya, siapa? Saudara Lin, ini aku. Suara sulun datang dari luar pintu. Lindong segera menghampiri pintu dan membukanya. Ternyata itu kakak Su, silakan masuk, maaf sudah mengganggu kakak Lin begitu gegabah.
Lindong telah mencapai tingkat suci di usia yang sangat muda, dan dia memiliki guru tingkat Raja Suci di belakangnya. Menghadapi monster yang tiada taranya, Sulun tidak berani percaya diri. Jika tidak, dia bahkan tidak perlu berdiskusi dengan Lindong dan datang langsung dengan Mobei. Kakak Su, apa yang kamu bicarakan? Aku kelelahan di sini, dan kamu di sini hanya untuk berbicara denganku. Jadi aku datang pada waktu yang tepat, itu pasti. Kakak Su bisa datang kapan saja, itu waktunya. Setelah beberapa kata sopan, keduanya berkata, Sulun pun langsung membahas topik tersebut. Saudara Lin, saya datang kepada Anda kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa yang bisa dinegosiasikan, Saudara Su? Beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan. Dia harus bergantung pada keluarga Su untuk menerobos ke level orang suci sejati dan bahkan level Raja Suci. Tentu saja, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, dia ada di perusahaan perdagangan kornukopiah sekarang. Aku ingin tahu apakah nyaman bagi Saudara Lin. Siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya Lindong. Bertemu seseorang adalah hal yang sepele, kuncinya adalah siapa yang Anda lihat. Jika Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Jiang. Lindong hilang, dia baru setengah langkah menuju level orang suci sejati sekarang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika dia bertemu dengan orang suci sejati. Bahkan mungkin tidak bisa berlari. Bukankah itu tidak nyaman? Orang kuat di alam suci yang berafiliasi langsung dengan aliansi suci bernama Mobei, jawab Sulun. Mobei, nama ini cukup aneh. Lindong yakin dia tidak mengenal pihak lain. Tentu saja, dia baru saja tiba di alam Singsu belum lama ini, dan dia hanya mengenal beberapa orang secara total. Sulun adalah satu-satunya di alam suci. Lindong tahu sedikit tentang Liga Suci. Salah satu dari 5 rumah dagang terbesar di Tiongkok Tengah, pengendali sebenarnya perusahaan perdagangan Bai Seng Yuan. Pada saat yang sama, ia juga merupakan kekuatan terbesar di dunia Starfight. Semua ahli tingkat suci di seluruh alam Singsu dikelola oleh aliansi suci. Namun secara umum, aliansi suci tidak akan membatasi semua orang. Hanya ketika ada gesekan internal yang serius di alam Singsu. Misalnya, ketika dua kekuatan besar hendak berperang, mereka akan turun tangan untuk menghentikannya. Atau alam bintang kekosongan telah diserang. Aliansi suci juga akan mengumpulkan semua kekuatan di alam Starfight untuk melawan musuh asing. Biasanya, setiap orang akan mengurus urusan mereka sendiri. Mereka yang berada langsung di bawah aliansi suci adalah orang-orang yang dilatih oleh aliansi suci itu sendiri, dan tidak sama dengan mereka yang bergabung dari berbagai kekuatan. Karena Mobei adalah orang yang diutus oleh aliansi suci. Lindong menduga dia seharusnya datang untuk mencegah dua keluarga besar Jiang dan Su memulai perang. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat di sini. Ada niat kuat untuk memulai perang. Aliansi suci tidak mungkin membiarkan perselisihan internal seperti ini terjadi. Saudara Su, saya datang ke benua yang sensu kali ini atas perintah guru. Belum lama ini, saya belum pernah muncul di sini sebelumnya. Saya yakin saya tidak mengenal Mobei ini. Jadi mengapa dia ingin menemuiku? Tanya Lindong. Saudara Lin, kamu tidak tahu. Kamu sekarang benar-benar terkenal, tidak hanya di benua Cina Tengah, tetapi juga di seluruh alam Singsu. Orang-orang yang berkumpul dari seluruh alam Singsu kali ini sangat terkenal. Kebanyakan dari mereka datang karena reputasimu dan ingin bertemu denganmu, Sulun menjelaskan. Lindong tahu apa yang membuatnya terkenal. Ini dimulai setelah keluarga Jiang mengeluarkan perintah buronan. Tapi ini bukanlah hal yang baik, itu membuatnya tampak seperti orang terkenal.
Masih datang ke sini karena reputasinya? Bukankah dia di sini untuk menangkapnya demi hadiah keluarga Jiang? Saudara Su, apakah kamu yakin mereka datang ke sini karena reputasiku dan ingin bertemu denganku? Mereka tidak datang mengepungku karena perintah buronan yang dikeluarkan oleh keluarga Jiang dan ingin menangkapku dengan imbalan hadiah, kata Lin Dong cukup sadar diri. Saudara Lin, ketika keluarga Jiang pertama kali mengeluarkan perintah buronan, banyak orang yang memang tergoda dan ingin mencoba peruntungan. Namun seiring berjalannya waktu, setelah semua orang tenang, mereka menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Bahkan keluarga Jiang, bagaimana Anda bisa sukses dalam sesuatu yang bahkan keluarga besar tidak bisa melakukannya? Jadi beberapa dari Anda menyerah. Dan sekarang semua orang semakin penasaran dengan Anda. Hati Lin Dong tiba-tiba tersadar. Tampaknya kebanyakan orang masih sangat peka. Diperkirakan hanya sebagian kecil dari mereka yang masih ingin menangkapnya untuk mendapatkan imbalan. Dia setengah langkah menuju tingkat santa sejati. Saya sebenarnya sedang dimata-matai oleh beberapa ikan kecil dan udang, dan saya hanya bisa bersembunyi, tidak berani keluar, dan tidak ada yang tersisa. Saudara Su, karena mobe ini berasal dari aliansi suci, ayo kita temui dia. Lin Dong berpikir sejenak dan kemudian setuju. Sebagai kekuatan yang menjaga ketertiban di Starfight World, aliansi suci masih bekerja dengan sangat baik dalam segala aspek. Setidaknya saya belum pernah mendengar adanya insiden intimidasi terhadap kelompok rentan di Liga Suci. Setiap orang hanya memikirkan dua kata untuk aliansi suci. Itu menakjubkan. Hal ini menunjukkan bahwa aliansi suci masih relatif populer. Begitu kami mengetahui di mana perang sedang terjadi, kami akan segera mengirimkan orang untuk menghentikannya. Hindari menyebabkan hilangnya nyawa, persis seperti konflik antara keluarga Jiang dan Su. Terima kasih, Saudara Lin. Jika kamu tidak setuju, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabmu. Sulun berkata dengan gembira. Dia lega. Mendengar Lin Dong bersedia bertemu Mobe, jangan melihat kekuatan keluarga Su. Tapi kedua orang inilah yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Su. Salah satunya adalah Lin Dong, penjahat tiada taraf yang memiliki master setingkat Saint King. Salah satunya adalah Saint Realm Mobe yang berada langsung di bawah aliansi suci. Kedua belah pihak tidak boleh tersinggung, tapi jika Sulun diperbolehkan memilih salah satu pihak, dia pasti akan memilih Lin Dong. Bagaimanapun, Lin Dong telah mencapai tingkat suci di usia muda, dan akan menjadi ahli tingkat Raja Suci di masa depan. Selain itu, gurunya juga merupakan tingkat Raja Suci. Satu sekte memiliki dua Raja Suci, seorang guru dan seorang murid. Ini jelas merupakan mitos di dunia Xingsu. Mobe milik langsung aliansi suci dan didukung oleh kekuatan terbesar di alam Xingsu. Namun, dengan kekuatan tingkat suci semu, statusnya di aliansi suci tidak tinggi. Bandingkan kedua sisinya, Lin Dong jelas lebih baik. Saudara Su, sama-sama, saya bukan gadis besar yang tidak ingin dipermalukan oleh orang lain. Selain itu, saya memiliki kesan yang baik tentang aliansi suci. Senang bertemu dengan orang-orang dari aliansi suci. Aliansi, Lin Dong berkata sambil tersenyum. Saudara Lin adalah orang yang saleh. Haruskah saya pergi dan membawanya ke sini sekarang? Kalian berdua sudah bertemu. Bagaimana kalau saya langsung menemani Anda ke sana? Lin Dong berpikir sejenak dan berkata, jangan. Biarkan aku membawanya ke sini, Saudara Lin, jangan keluar sekarang. Ini adalah bagian terdalam dari perusahaan perdagangan kornukopia, yang lebih aman. Seorang pria kuat dari alam suci keluarga Jiang baru saja datang ke sini. Saya khawatir dia akan menemukan Anda. Jiang, apakah orang-orang suci ada di sini? Berapa banyak orang suci yang telah mereka kirim kali ini? Hanya ada satu orang suci palsu sekarang.
tetapi lebih banyak kekuatan harus dikirim di masa depan, dan orang suci sejati juga mungkin. Dimengerti, Saudara Su, pergi dan bawa orang-orang dari aliansi suci. Saya akan menunggu di sini. Oke, Saudara Lin, tunggu sebentar. Saya akan segera pergi, kata Su Lun dan pergi. Lin Dong terus diam di kamar. Kemungkinan besar keluarga Jiang sudah mengetahui keberadaannya. Alasan mengapa saya belum mengambil tindakan, keluarga Su pasti menghalanginya. Sekarang aliansi suci datang untuk menengahi. 3 partai ditambah penonton yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya menjadi berantakan, apapun yang terjadi. Mereka semua harus menembus level orang suci sejati terlebih dahulu. Hanya dengan begitu Lin Dong punya modal untuk berbicara. Jika tidak, begitu keluarga Jiang mengirimkan ahli tingkat suci sejati. Dengan kekuatan setengah langkah level Saint sejati saat ini, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Su Lun kembali ke ruang tamu. Mo Bei masih menunggu di sini. Melihat Su Ellen kembali, dia berdiri dan bertanya, "Saudara Su, apa kabar?" "Apakah Lin Dong setuju?" "Saya setuju. Tetapi Saudara Mo Bei, saya harus menjelaskan situasi dasar Lin Dong kepada Anda terlebih dahulu, agar tidak menunggu Anda menemuinya." Dia kaget. Jawab Su Lun, "Oh, kalau begitu katakan padaku. Apa yang ajaib dari Lin Dong? Bisakah itu mengejutkanku?" Mo Bei tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengar kata-kata Su Lun. Ternyata dia mengira akan kecewa setelah bertemu Lin Dong. Seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun. Sekalipun ada yang aneh di dalamnya, tidak cukup baginya, seorang suci, untuk berinisiatif melihatnya. Aku tidak menyangka Su Lun akan mengatakan hal seperti itu secara tiba-tiba. Keingintahuan Mo Bei langsung muncul secara ekstrim. "Saudara Mo Bei, apakah menurutmu pemuda seperti Lin Dong tidak layak atas inisiatifmu untuk bertemu dengannya?" Su Lun tidak menjawab pertanyaan Mo Bei secara langsung, melainkan malah bertanya. "Itulah yang kupikirkan tadi, tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, menurutku ada baiknya untuk tetap di sini. Keluarga suku tidak bodoh, karena kami berani menyinggung keluarga Jiang demi Lin Dong, dan bahkan bertengkar dengannya. Tentu saja kami punya alasan sendiri." Mo Bei tidak menjawab. Dia menunggu Su Lun melanjutkan. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Su Lun melirik ke arah Mo Bei, lalu melanjutkan, "Lin Dong adalah orang paling jahat yang pernah saya lihat. Di depannya, setiap jenius di alam Xingsu menurut saya adalah sampah, dan tidak bisa dibandingkan dengan Lin Dong sama sekali." Mendengar kata-kata ini, Mo Bei tidak bisa menahannya. Dia bertanya, "Hal yang sama berlaku untuk Xing Suji?" "Ya, meskipun Xing Suji dapat dianggap sebagai seorang jenius dalam sejarah Xing Suji, dibandingkan dengan Lin Dong, mereka masih jauh tertinggal. Jauh, kasarnya, dia bahkan tidak kalah, layak membawa sepatu Lin Dong," kata Su Lun dengan nada yang sangat tegas. Mo Bei tidak begitu mempercayai hal ini. Dia merasa Su Lun pasti melebih-lebihkan. Ada Xing Suji di aliansi suci. Namanya Wu Yang, dan dia adalah murid langsung dari pemimpin aliansi suci. Bakatnya sangat tinggi. Dia sudah setengah langkah ke alam suci ketika usianya kurang dari 3000 tahun. Pemimpinnya sendiri pernah mengatakannya, jika tidak ada hal lain yang terjadi. Wu yang mampu menerobos ke alam suci sebelum dia berusia 5000 tahun. Talenta kelima hero lainnya hampir sama. Mungkin tidak banyak orang suci yang berusia kurang dari 5000 tahun dalam sejarah alam Xingsu. Dan kali ini, bit-bit tersebut kemungkinan besar akan muncul berturut-turut. Tidak hanya itu, kecuali Jie di alam Xingsu. Ada banyak orang jenius lainnya, bakatnya jauh melampaui sebelumnya. Menurut catatan kuno aliansi suci, sesekali, era kemakmuran akan muncul di alam Xingsu.
Dan kali ini zaman sejahtera telah tiba. Namun setiap zaman yang makmur disertai dengan krisis. Saya hanya tidak tahu krisis apa yang sedang terjadi kali ini. Xingsu Jieji memandang Mo Bei. Itu sudah mewakili level tertinggi generasi muda di alam Xingsu. Sekarang Suelen memberitahunya, Jie bahkan tidak layak membawa sepatu Lindong. Bagaimana Mo Bei bisa mempercayainya? Ini benar-benar menumbangkan kesadarannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, pasti ada batasnya. Tidak peduli seberapa jenius atau jahatnya Lindong, dia baru berusia 1000 tahun. Padahal ia mulai berlatih sejak dalam kandungan ibunya. Hanya berapa tahun, bagaimanapun, Mo Bei tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Sulun. Mengatakan bahwa Lindong mengikuti Jie dengan cermat, dia masih menganggapnya bisa dipercaya. Saudara Sulun, apa yang kamu katakan terlalu absolut, terlalu berlebihan. Bukan, apa itu pahlawan alam Xingsu? Dia adalah sosok terkemuka di antara generasi muda di seluruh alam Xingsu. Lindong hanyalah seorang pria yang muncul entah dari mana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Jie? Kata Mo Bei dengan ekspresi tidak percaya. Saudara Mo Bei, kamu salah paham. Apa yang baru saja saya katakan bukanlah perbandingan. Tapi Jie sama sekali tidak layak membawa sepatu Lindong. Jarak antara keduanya sebesar langit. Mo Bei melihat ekspresi serius Sulun. Dia tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Tapi jika dia harus percaya bahwa Jie, salah satu tokoh muda terbaik di alam Xingsu, tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Lindong, Mo Bei tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Kecuali Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan percaya sama sekali. Hal semacam ini terlalu keterlaluan. Jangan bilang Mo Bei tidak percaya. Kata-kata Sulun menyebar. Diperkirakan dunia luar akan tertawa terbahak-bahak. Jie Nai diakui sebagai tokoh generasi muda teratas di dunia Xingsu. Lindong hanyalah seorang anak muda yang muncul entah dari mana dan belum berusia 1000 tahun. Apakah ada perbandingan antara keduanya, meskipun Lindong memiliki latar belakang yang kuat? Namun, Jie Zi, latar belakang manakah yang lemah? Di belakangnya adalah kekuatan top dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Jika Anda mengejar latar belakangnya, bisakah Lindong lebih baik dari Jie? Akan hampir sama jika perkataan Sulun dibalik. Saudara Sulun, apakah kamu yakin kamu serius? Kamu tidak bercanda? Mo Bei bertanya dengan cemberut. Saudara Mo Bei, saya tahu sulit bagi Anda untuk menerimanya untuk sementara waktu. Saya tidak mempercayainya pada awalnya. Tetapi ketika saya melihat Lindong, saya berubah pikiran. Sekarang saya dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda bahwa faktanya adalah begitu. Dan bagaimana Anda bisa mengatakan hal semacam ini dengan santai? Karena saya berani mengatakannya, saya akan bertanggung jawab atas kata-kata saya. Aku menjadi semakin penasaran sekarang. Apa yang begitu ajaib tentang Lindong ini sehingga dia, orang kuat di alam suci, bisa begitu mengaguminya? Kamu salah. Lindong tidak membutuhkan pujian dari orang tua sepertiku. Aku khawatir tidak ada monster seperti dia sepanjang sejarah alam bintang kekosongan. Sulun menggelengkan kepalanya. Mo Bei benar-benar tidak tahan dengan nada dan cara bicara Sulun. Dia benar-benar mengatakan bahwa Lindong adalah orang nomor 1 dalam sejarah alam Xingsu. Sudah berapa tahun Star Void Realm ada? Berapa kali masa sejahtera yang pernah Anda alami? Berapa banyak orang jenius yang muncul? Apa yang tercatat dalam kitab-kitab kuno hanyalah sebagian kecil saja. Bagaimana Sulun berani menyimpulkan bahwa Lindong bisa melampaui orang-orang zaman dahulu? Oke, saudaraku Su, anggap saja aku mempercayaimu untuk saat ini. Tetapi kamu memuji Lindong ini setinggi langit. Mengatakan bahwa Jie tidak layak membawa sepatunya. Kamu mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah dari alam Xingsu.
Anda harus menunjukkan kenyataan apakah itu sesuatu, hanya karena usianya kurang dari 1000 tahun, dia sudah berada di puncak level tertinggi atau bahkan setengah langkah ke level suci, jadi dia aktif sejajar dengan Jie. Su Lun tersenyum tipis. Mo Bei sedikit bingung. Apa yang salah? Bukankah yang aku katakan salah? Sepertinya tidak. Kamu, Su Lun, memuji Lindong seperti ini. Tentu saja, kita harus menemukan beberapa fakta yang meyakinkan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membuat orang lain mempercayainya? Setelah Su Lun tersenyum tipis, dia berkata, Saudara Mo Bei, situasinya terlalu kecil. Jika Lindong hanya mencapai level yang Anda katakan, saya tidak akan menganggapnya seperti ini, dan bahkan mengangkatnya ke posisi pertama dalam sejarah. Dari alam Xingsu, tingginya 1 orang. Saudara Su, apa maksudmu? Mo Bei tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Terutama karena dia merasa apa yang baru saja dia katakan sudah cukup dibesar-besarkan. Saya tidak berani berpikir lebih jauh. Orang suci setengah langkah yang berusia kurang dari 1000 tahun. Menurut catatan kuno yang diketahui, sebenarnya tidak ada orang seperti itu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tidak ada hal seperti itu dalam sejarah alam Xingsu. Sebaliknya, setiap zaman yang makmur akan disertai dengan bencana, dan akan ada kesenjangan di dunia berbintang untuk jangka waktu tertentu. Banyak buku dan materi kuno akan hilang. Seiring berjalannya waktu, secara alami hal itu akan perlahan terlupakan. Masih belum ada angka pasti berapa masa makmur yang telah dilalui alam Xingsu. Apakah kata-kataku sulit untuk dipahami? Aku sudah mengatakannya dengan sangat sederhana. Secara harfiah, Lindong tidak seburuk yang kamu kira, prestasinya jauh di luar pengetahuanmu. Maksudmu kekuatan Lindong saat ini telah melampaui kekuatan Xingsu Jieji? Mo Bei bertanya dengan ragu. Tentu saja. Su Lun baru saja selesai berbicara. Mo Bei segera membalas dengan keras, tidak. Mungkin, ini benar-benar mustahil. Berapa banyak orang yang dimiliki Lindong Chai? Baru berusia 1000 tahun? Apa konsep menjadi lebih kuat dari Jie? Anda harus tahu bahwa sudah ada 4 Jiedang yang merupakan orang suci setengah langkah. Kekuatan Lindong sudah melampaui mereka. Mungkinkah Lindong sudah mencapai level suci? Ini hanyalah sebuah fantasi, sama sekali tidak mungkin. Pada usia kurang dari 1000 tahun, jika kekuatannya mencapai tingkat tertinggi, dia sudah menjadi seorang jenius. Saudara Mo Bei, jangan bersemangat, inilah sebabnya aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku khawatir kamu akan terlalu terkejut ketika melihat Lindong. Faktanya, ketika aku pertama kali mengetahuinya, reaksiku mirip dengan reaksimu, tapi seperti kata pepatah, ada orang di luar dunia. Ada dunia di luar sana, dan baru saat aku bertemu Lindong aku menyadari betapa bodohnya aku. Dia tidak terkejut dengan reaksi keras Mo Bei. Tampaknya semua ini sesuai ekspektasinya. Saat keluarga Su pertama kali mengetahui situasi Lindong dari Su Jingyuan, reaksi mereka sama, bahkan leluhur setingkat orang suci pun terkejut. Saat itu, mereka hanya punya satu ide di benak mereka, itu adalah ketidakpercayaan. Tapi kekuatan Saint Realm Lindong benar-benar nyata, jadi mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Itu sebabnya Su Lun mengatakan bahwa Xingsu Jieji tidak layak membawa sepatu Lindong. Bahkan dikatakan bahwa Lindong adalah orang pertama dalam sejarah alam Xingsu. Ini tidak berlebihan, begitulah adanya. Saudara Su, ayo pergi, ayo kita temui Lindong sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang suci yang kuat yang berusia kurang dari 1000 tahun bisa berlatih. Apakah penjahat tak tertandingi seperti ini benar-benar ada? Kini dia masih shock. Jika yang dikatakan Su Ellen itu benar, maka Anda harus menyaksikan sejarah. Saya khawatir karakter seperti itu tidak pernah muncul di alam Xingsu.
Aku juga ingin tahu bagaimana Lindong berlatih. Mungkin inilah perbedaan antara dia dan kita, Saudara Mobei. Apakah menurutmu apa yang baru saja kukatakan itu berlebihan? Sulun bertanya sambil tersenyum. Jika dia benar-benar mencapai alam suci di usia yang begitu muda seperti yang dikatakan Saudara Su, maka itu tidak berlebihan sama sekali. Apakah itu yang saya katakan? Anda akan segera mengetahuinya. Tetapi sebelum bertemu Lindong, saya harus mengingatkan Saudara Mobei bahwa urusan Lindong perlu dirahasiakan untuk saat ini. Saat ini, hanya beberapa orang suci di keluarga Su saya mengetahuinya. Saya harap Saudara Mobei tidak menyebarkannya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saya mengerti, jangan khawatir, Saudara Su, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun. Mobei berkata dengan cepat. Jika Lindong benar-benar orang suci, maka pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Mobei tentu saja tidak akan menyinggung perasaan orang seperti itu. Kalau begitu, Saudara Mobei, ayo pergi sekarang, Lindong mungkin sudah menunggu dengan tergesa-gesa. Oke, Saudara Su, tolong pimpin jalan, satu demi satu. Sepanjang perjalanan, Mobei merasa sedikit melamun. Sebagai bawahan langsung dari aliansi suci, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Dan perkataan Sulun barusan bisa dikatakan telah menghancurkan kesadarannya sepenuhnya. Ternyata masih ada orang seperti Lindong di alam Singsu. Lewati beberapa koridor panjang, keduanya segera tiba di luar ruangan tempat Lindong berada. Sulun langsung mengetuk pintu. Dong dong dong. Lalu terdengar suara muda dari dalam. Silakan masuk. Sulun segera membuka pintu dan masuk. Mobei mengikuti dari belakang. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang pemuda berpenampilan luar biasa mendekatinya. Saudara Su ada di sini. Ini pasti Saudara Mobei dari Aliansi Suci. Lindong berjalan cepat dan berkata dengan sopan. Saudara Lin, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Mobei, orang kuat di alam suci yang berada langsung di bawah Aliansi Suci. Setelah Sulun selesai berbicara, dia melanjutkan untuk memperkenalkan Mobei. Saudara Mobei, ini dia kamu selalu ingin bertemu, Lindong. Pada saat ini, Mobei telah menatap Lindong sejak dia memasuki pintu. Dilihat dari penampilannya, Lindong memang masih sangat muda, dan usia tulangnya seharusnya berada dalam 1000 tahun. Pada saat yang sama, Mobei juga bisa merasakan aura tingkat suci yang memancar dari Lindong. Ini tidak bisa dipalsukan atau disamarkan, meskipun ini hanya tahap awal dari level Sudo Suci. Tapi ini adalah negara suci yang sesungguhnya, menakjubkan. Semua yang Sulun katakan tadi ternyata benar. Apakah benar ada orang suci yang berusia kurang dari 1000 tahun di alam Singsu? Apakah Anda masih berdiri di depan diri Anda hidup-hidup? Sungguh luar biasa, Mobei belum tahu. Kekuatan Lindong saat ini sudah setengah langkah menuju level Saint sejati. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati kemacetan dan sepenuhnya mencapai level Saint sejati. Pada tahap awal level Sudo Suci, Lindong sengaja membocorkannya agar tidak menonjolkan diri. Ketika dia memahami kekuatan sebenarnya Lindong, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Halo, Saudara Mobei, Lindong mengulurkan tangannya dan berkata dengan murah hati. Halo, Saudara Lin, Mobei juga mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Lindong, dan menjawab dengan ekspresi datar. Dia belum pulih, keduanya berjabat tangan dan berpisah. Kakak Mobei lebih tua dariku, jadi sama seperti kakak Su. Panggil aku kakak Lin, Lindong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan sopan, Saudara Lin. Ekspresi Mobei masih sedikit tidak wajar. Baru saja dia mempertanyakan perkataan Sulun beberapa kali.
Saya pikir tidak mungkin karakter seperti itu muncul di alam Singsu. Kini faktanya ada di depan mata kita. Kecuali keterkejutannya. Wajah Mobei juga sedikit bingung. Haha, saudara Mobei, bagaimana? Percayalah sekarang, aku tidak berbohong padamu. Sulun melihat ekspresi Mobei dan tertawa di sampingnya. Saudara Su tertawa. Itu karena saya belum pernah melihat dunia dan terlalu bodoh. Awalnya saya mengira generasi muda di dunia Singsu akan menjadi yang paling menonjol. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang seperti saudara Lin. Sungguh sulit dipercaya. Aku takut bahkan pemimpin aliansi pun akan terkejut jika dia mengetahuinya, kata Mobei sambil tersenyum masam. Saudara Mobei, kamu berjanji padaku untuk tidak menyebarkan berita ini. Jangan khawatir. Kita sudah saling kenal lebih dari 1 atau 2 hari. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak tahu siapa saya? Justru karena saya percaya pada karakter Anda, maka saya setuju untuk membawa Anda menemui saudara Lin. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan memikirkannya. Lin Dong berdiri di samping dan mendengarkan percakapan di antara keduanya. Dia juga mempelajari beberapa informasi. Mobei ini seharusnya menjadi orang yang lebih bisa diandalkan. Jadi Sulun akan membawanya ke sini untuk menemuinya. Namun, baik Sulun dan Mobei hanya bisa merasakan kekuatan tingkat Sudo Santo tahap awal Lindong. Sedangkan untuk kekuatan setengah langkah tingkat Santa sejati, dia telah menyembunyikannya melalui sistem. Bahkan jika level Raja Suci datang, mereka tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, Sulun memerintahkan staf perusahaan perdagangan kornukopia untuk membawakan meja besar berisi anggur dan makanan enak. Meski mereka sudah mencapai levelnya, tidak masalah apakah Anda makan atau tidak. Dengan tubuh fisik, ia dapat menyerap kekuatan langit dan bumi serta menyehatkan dirinya sendiri. Namun semua orang merasa bahwa minum dan mengobrol akan menciptakan suasana. Bagaimanapun, setiap orang tidak dilahirkan dengan kekuatan alam abadi. Semuanya terjadi selangkah demi selangkah, kebiasaan makan dan minum terus berlanjut. Saat mengobrol, Lindong mengetahui sesuatu tentang aliansi suci dari Mobeku. Ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang aliansi suci. Apa yang dia dengar sebelumnya hanyalah informasi yang dangkal. Aliansi Suci bisa dikatakan sebagai organisasi resmi yang menjaga perdamaian di dunia Starfall. Kekuatan utama seperti divisi yang semuanya laki-laki. Ini adalah tata letak umum seluruh alam Singsu. Mobei juga mengetahui dari Lindong bahwa anak laki-laki ini sebenarnya memiliki seorang guru. Bahkan jika Lindong tidak mengatakan apapun tentang kekuatan tuannya, Mobei masih bisa membayangkannya. Bagaimana bisa semudah itu melatih murid seperti Lindong? Saya khawatir dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King lainnya. Ketika saya memikirkan hal ini, Mobei tiba-tiba sadar. Pantas saja keluarga Su ingin melindungi Lindong meski mereka berperang melawan keluarga Jiang. Ternyata itu untuk orang di belakang Lindong, mengingat situasi keluarga Su saat ini. Jika Anda memiliki hubungan baik dengan Lindong, mungkin memang ada jalan keluarnya. Lagi pula, tidak semua orang berani mengurus urusan keluarga Su, kecuali mereka kuat di level Saint King. Di antara ahli tingkat Saint King yang dikenal di alam Singsu, tidak ada yang mau membantu keluarga Su. Hanya ada harapan bahwa Raja Suci lainnya akan muncul. Sebagai Saint Realm yang berada langsung di bawah aliansi suci, Mobei tahu lebih banyak daripada Saint Realm milik kekuatan lain. Alam Singsu tidak sesederhana kelihatannya, level Raja Suci masih jauh dari cukup. Namun banyak yang mundur, dikatakan mundur, namun nyatanya untuk memulihkan diri. Jadi ketika dia mengetahui bahwa ada master di belakang Lindong, Mobei tidak terkejut, tapi menerima begitu saja. Jika Lindong mencapai titik ini sendirian tanpa pelatihan siapapun,
dia tidak akan pernah mempercayainya. Menurut ide Mo Bei, Lindong dilatih oleh Saint King yang kuat yang mengasingkan diri di alam Xingsu. Penjelasan seperti itu tampaknya masuk akal. Tentu saja, bakat Lindong memang sangat jahat dan unik. Jika tidak, betapapun hebatnya masternya, mustahil untuk mencapai tahap ini. Pahlawan alam Xingsu manakah yang tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci di belakangnya? Mereka jauh lebih tua dari Lindong, tetapi kekuatan mereka bahkan tidak mendekati Lindong, tidak ada perbandingan dengan Lindong sama sekali. Seperti yang dikatakan Su Ellen, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu Lindong. Mo Bei sekarang mengenali kalimat ini, mereka bertiga berbicara dengan gembira. Kemudian Su Lun dan Mo Bei pergi secara terpisah. Lindong sendirian di kamar, terus menunggu Su Sueling menyelesaikan likuidasi. 2 hari berlalu dengan cepat, hanya ada 1 hari tersisa sebelum 3 hari yang disebutkan Su Sueling. Hati Lindong, yang awalnya tenang, kembali bergejolak. Setelah 1 hari, dia akan dapat menyelesaikan transaksi koin 200 miliar bintang yuan dengan Su Jingyuan. Dengan cara ini, dia memperoleh 2 juta poin dewa dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Saat itu, Lindong tidak lagi takut pada 2 orang suci sejati dari keluarga Jiang. Di alam Xingsu, selama Anda tidak bertemu dengan beberapa ahli tingkat Raja Suci itu, Anda hampir akan menyimpang sepenuhnya. Sementara Lindong cemas menunggu hari terakhir berlalu dengan cepat. Wilayah barat benua Cina tengah mengantarkan tim muda yang terdiri dari beberapa ribu orang. Bersambung.